Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham KLTR atau Keystone Triamista Tbk. Nah, ini perusahaan ini bergerak di bidang komunikasi ya. Kalau kita lihat di sini, ini kuartal ketiga yang 2024 sudah keluar. Ini di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Titus Donzi Patria, kemudian ada direktur keuangan yaitu Vicky Oktori. Untuk alamat kantor mereka ada di gedung Meta FC. Nah, ini di Jalan D Panjaitan ya, Jalan D Panjaitan di Jakarta. Ini Vicky Oktori ini sebagai direktur keuangannya. Kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangannya. Nilainya itu dia satuan penuntut bentuk rupiah. Kasan setara kas, wah ini dia cukup banyak sih. Dari 412 miliaran sekarang tersisa 57 miliaran. Investasi jangka pendek juga sudah gak ada. Piutang usaha kita lihat, wah ini dia pun meningkat, bekerja dia meningkat. Persediaan dia meningkat paling kurang lebih sekitar 60 miliaran. Total aset lancarnya dia menunjuk drastis. Nah, ini kalau kita lihat di sini semua kayaknya mengalami penurunan ya. Nah, total asetnya dari 2,1 triliunan sekarang menjadi 2 triliunan. Artinya dia bukan sekitar 175 miliaran. Nah, ini kita lihat dulu gimana dengan hutangnya. Ini hutang jangka pendek, ini ada utang usaha, pihak berasi dan pihak ketiga. Ini semua ada yang menurun, ada yang meningkat. Dan kalau kita lihat di sini, ini untuk yang utang usahanya ini dia kembalikan kepada pihak ketiga ya. Yang untuk yang pihak berasi dia menurun karena biasanya mereka gitu ya. Total hutangnya dari 1,2 triliunan sekarang jadi 995 miliaran. Nah, ini berarti dia bukan kurang lebih 230 miliaran ya. Dia bukan kurang lebih 230 miliaran. Ini cukup bagus kalau kita lihat dari penuh hutangnya. Dan kita lihat lagi gimana dengan ekuitasnya. Oh, ekuitasnya ternyata bertambah. Nah, ini oke lah ya. Walaupun tadi kalau kita lihat ternyata penurunan aset itu ternyata karena penurunan hutang. Nah, ini adalah hal yang cukup bagus. Ini pendapatan kalau kita lihat di sini dari 313 miliaran sekarang menjadi 354 miliaran. Wah, ini dia meningkat cukup banyak sih. Beban umum semua rata-rata meningkat. Ini semua rata-rata meningkat. Laba rugi siklus, beban keuangan semua pun ikut meningkat. Nah, ini mereka susahnya itu ada di sini. Beban keuangan pun meningkat cukup banyak. Pendapatannya pun rugi. Laba tahun berjalan dari 86 miliaran sekarang menjadi 83 miliaran. Nah, mengapa bisa begitu? Walaupun penjualannya meningkat, tetapi beban-bebannya itu cukup banyak. Apalagi tadi beban keuangan dan lain gitu ya. Itu cukup banyak sehingga dari awalnya bisa untung, bisa meningkat keuntungannya jadi menurun. Ini kita lihat arus kas, pembayaran kas ke pemasok. Oh, dia meningkat ya. Meningkat sekitar 100-an miliaran. Berarti sebenarnya ini perusahaannya ini dia meningkat untuk yang labanya ya. Karena kita lihat dari persediaan dan kita lihat dari pembayaran pemasok, dia lebih banyak daripada kemarin. Nah, ini berarti sebenarnya labanya itu bisa lebih banyak. Tapi mereka beli ke persediaan. Ini cukup bagus kalau kita lihat di sini. Ini Dewan Komisaris, ini ada Petrus, Nelly. Semua bisa ya, gak ada yang berubah. Ini gaji dan tunjangan, nah dia menurun ya. Ya, ini wajar saja karena kalau kita lihat tadi itu labanya memang menurun ya.
karyawan dia meningkat dari 87 orang menjadi 100 orang. Ini gak ada disebutkan perubahan kepemilikan atau gimana. Ini kita skip ya. Kas dan setara kas dari 121 jutaan menjadi 94 jutaan. Kemudian ini yang di Bank Indonesia dia meningkat. Nah ini semua rata-rata meningkat. Tapi kalau kita lihat ini ada penurunan cukup banyak sih. Jadi dia menurun dari 326 miliaran menjadi 20 miliaran saja. Nah, ini berkurang cukup drastis ya. Deposito pun menurun cukup drastis di Bank Bukopin dari 85 miliaran menjadi 30 miliaran saja. Nah, investasi jangka pendek di Bank Bukopin pun menurun cukup drastis dari 100 miliaran menjadi gak ada. Nah, ini kok dia dia penurunannya cukup drastis ya. Piutang usaha kita lihat di sini dia mengalami peningkatan. Nah, dia mengalami peningkatan dari 37 miliaran sekarang menjadi 86 miliaran ya. Ini kita lihat. Ini sebenarnya untuk yang piutang usahanya ini agak sedikit macet ya, tetapi dia agak sedikit macet ya, lebih dari 3 bulan bahkan dia sudah meningkat dari 3 miliaran menjadi 12 miliaran. Jadi peningkatan cukup banyak sih. Yang penting bisa tertagih aja. Ini pihak bereaksi. Nah, ini piutangnya dari 100 miliaran menjadi 105 miliaran. Ini cukup banyak ya piutang pihak bereaksi ya. Ini kok bisa gitu banyak, kita nggak tahu juga, itu tergantung pihak manajemen juga. Tapi kami jujur ya, kalau untuk piutang pihak berelasi kalau cukup banyak kami agak kurang sukanya. Ini uang muka kepada karyawan, ini persediaan. Kita lihat persediaannya itu paling banyak di kabel serat optik. Nah, ini untuk jaringan internet ya. Dari 16 miliaran menjadi 22 miliaran. Untuk lainnya dari ada menjadi gak ada, ini semua rata-rata meningkat sih. Pelindung kabel, menisuk, ini semua rata-rata meningkat ya. Join closure dan lain-lain. Persediaan sistem kabel, dasar laut, ada darat. Nah, ini semua rata-rata menurun. Sistem kabel menurun, persediaan dalam proses. Dia kalau yang dalam proses dia meningkat ya. Tapi dia untuk yang sudah selesai itu dia berkurang. Ya, tetapnya bisa ada di sini. Investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini utang usahanya. Kalau kita lihat di sini, utang usaha yang kepada pihak berasi dia malah berkurang
Tapi ada piutang usaha dari pihak berhasil itu sekitar 100-an miliaran. Dan ini cuma sekitar 16 miliaran. Itu pun udah berkurang nilainya. Nah ini berarti tahu-tahu sendiri ya, mana yang diuntungkan, mana yang enggak. Total hutangnya ada 71 miliaran, ya 66 miliaran. Berarti dia berkurang sedikit. Jatuh temponya, nah ini yang agak susah. Mereka ada utang lebih dari 3 bulan, sekitar 50 miliaran. Ya walaupun udah berkurang, ini nilainya ini cukup banyak loh. Dari 57 menjadi 50 miliaran, tapi nilai itu masih sangat banyak menurut kami ya. 50 miliaran. Ini ada hutang karyawan juga. Oh ini berarti mereka ada hutang kepada karyawan ya. Sekitar dari 400-an juta menjadi 300-an juta. Utang lain-lain merupakan dana yang terutang kepada karyawan yang dikeluarkan untuk operasional. Oh ini ada utang kepada karyawan juga 300-an juta. Hebat juga ya. Kalian baru mungkin dulu kalian pernah menemukan juga ada perusahaan kayak gini. Tapi ini udah lama gak pernah ketemu ya. Ini ketemu lagi ada perusahaan yang kayak gini, ada yang hutang karyawannya. Dia tahu-tahu sendiri ya. Tetapi hutangnya itu pun nilainya cukup banyak sih. Tadi kalau menurut kami ya, yang piutang pihak berelasi yang 100 miliaran digunakan untuk bayar hutang itu udah oke sih. Tetapi mereka pilih kasih pihak berelasi, kita gak tahu juga, tergantung manajemen atau ada hubungan juga. Ini pendapatan kita lihat, jasa konstruksi dan lain-lain 313 miliaran menjadi 354 miliaran. Ya peningkatannya itu paling banyak yang di darat. Ya jasa konstruksi yang di darat itu dia peningkatan lebih banyak, dan jasa pemeliharaan dia pun meningkat. Sedangkan dasar laut sudah mulai berkurang ya. Yang darat itu meningkat hampir 10 kali lipat. Kalau kita di sini 4 miliaran menjadi 40 miliaran. Apa karena jasa pemeliharaan di dasar lebih susah ya? Saya nggak tahu juga ya. Ini berbanyak usaha di sini. Gaji dan tunjangan dia malah meningkat, tapi memang karyawannya meningkat ya. Ini berhubungan dia meningkat drastis. Pendapatan lain-lain, nah dari 16 miliaran menjadi 10 miliaran, yang bunganya dia meningkat drastis. Baiklah, itu saya ada kami. Sekian, terima kasih, saya Mas Nasi.